Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih anak kelas 5 yang ibu cintai? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu semangat dalam belajar. Oke, tetap semangat ya. Gimana coba jargonnya? Semangat, semangat, semangat. Oke, nah pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Oke, Ibu langsung kasih tahu saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tema keempat pada subtema pertama, materi pelajaran bahasa Indonesia, di mana subpokok bahasannya yaitu tentang pantun. Nah, jenis media yang Ibu gunakan yaitu media audio. Semoga kalian memahami dan mengerti apa yang akan Ibu jelaskan nanti ya. Nah, sebelum kita beranjak ke materi inti atau membahas materi tentang pantun ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk lebih bersemangat nih. Coba di sini Ibu akan menyanyikan sebuah lagu di mana tentang lagu anak cerdas. Ada yang tahu nggak? Ibu pernah mencontohkannya. Coba masih ada yang ingat tidak? Langsung saja ya Ibu nyanyikan. Aku tahu sadar siap dan melakukan. Aku tahu sadar siap dan melakukan. Aku tahu sadar siap. Siap sadar tahu. Aku tahu sadar siap dan melakukan. Nah, coba ada yang ingat tidak? Oke, nah kalian di rumah sambil memperagakan nyanyian ini ya, supaya lebih seru lagi. Nah, coba sekali lagi, Ibu akan menyanyikannya dengan tempo lambat, kemudian sedang, lalu cepat. Kalian harus menyeimbangkan gerakannya dengan yang tempo Ibu nyanyikan. Oke, siap semuanya? Siap pastinya ya. Oke, 1, 2, 3. Aku tahu sadar siap dan melakukan. Aku tahu sadar siap dan melakukan. Aku tahu sadar siap. Siap sadar tahu. Aku tahu sadar siap dan melakukan. Aku tahu sadar siap dan melakukan. Aku tahu sadar siap dan melakukan. Aku tahu sadar siap. Siap sadar tahu. Aku tahu sadar siap dan melakukan. Aku tahu sadar siap dan melakukan. Aku tahu sadar siap dan melakukan. Aku tahu sadar siap. Siap sadar tahu. Aku tahu sadar siap dan melakukan. Ayo, siapa yang salah nih gerakannya? Semoga gak ada yang salah ya. Berarti konsentrasi kalian masih terjaga. Oke, bagaimana nih anak-anak semuanya? Keadaan kondisi semangat kalian setelah tadi kita menyanyikan lagu tentang anak cerdas, kemudian memperagakannya. Apakah semangat kalian menjadi meningkat ataukah semangat kalian menjadi menurun nih? Semoga semangat kalian semua menjadi meningkat ya. Nah, langsung saja nih kita akan membahas materi tentang pantun. Nah, coba ada yang tahu nggak nih sebelumnya apa sih pantun itu? Pasti kalian semua tahu nih pantun atau pernah mendengarkannya. Karena di acara-acara TV nasional, terutama pada acara bertemakan komedi, pasti akan disuguhi yang namanya pantun. Kemudian di acara serial Upin Ipin. Nah, di situ pasti ada satu tokoh yang selalu berpantun. Coba ada yang tahu nggak siapa tuh tokoh tersebut? Pasti dikit-dikit pantun, dikit-dikit pantun. Nah, benar. Tokoh tersebut yaitu Jarjit. Dia senang sekali menggunakan pantun ketika berbicara. Nah, pantun ini pun terdapat pada prosesi pernikahan adat Melayu, di mana prosesi pernikahan adat Melayu ini
sering sekali kita jumpai menggunakan pantun. Bahkan kita pun yang melihatnya itu seru ketika ada orang-orang yang saling berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Nah, dalam pantun terdapat beberapa ciri-ciri yang harus kita ketahui. Pertama, terdiri dari 4 baris atau larik. Kemudian yang kedua, satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ketiga, baris pertama dan kedua disebut sampiran. Kemudian yang keempat, baris ketiga dan keempat itu disebut isi. Nah, yang terakhir ciri-ciri pantun yaitu memiliki sajak atau rima dengan pola A, B, A, B. Nah, coba sampai sini paham tidak anak-anak? Nih, langsung saja ya Ibu contohkan nih seperti ini. Tanam 1 mawar merah, bunga melati tumbuh 2. Jadi anak jangan suka marah cepat tua. Nah, sekarang kita berlanjut ke contoh yang kedua dari pantun. Coba dengarkan ya anak-anak semuanya. Surya tenggelam ke barat, senja hati merah cahayanya. Jika ingin dapat dunia akhirat, ilmu dan amal adalah kuncinya. Nah, kedua pantun tersebut merupakan contoh yang Ibu berikan. Wah, seru sekali ya pantun itu ternyata. Nah, kalian bisa nih mempraktekkan pantun-pantun tadi dengan orang tua kalian ataupun saudara-saudara atau bahkan dengan teman kalian di rumah. Bahkan kalian juga bisa nih bermain saling berbalasan pantun agar lebih seru. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang jenis-jenis pantun. Pantun dapat dibedakan berdasarkan siklus kehidupan atau kelompok usia dan berdasarkan isinya. Nah, jenis-jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan dibedakan menjadi 3 macam. Di antaranya yang pertama itu ada pantun kanak-kanak. Nah, pantun kanak-kanak ini merupakan jenis pantun yang mempunyai hubungan dengan masa kanak-kanak. Nah, masa kanak-kanak itu masa-masa seperti kalian ini nih. Nah, masa-masa kalian ini disebutnya adalah masa kanak-kanak. Nah, pantun anak-anak bisa menggambarkan makna sukacita ataupun duka cita. Nah, oke, Ibu contohkan ya nih pantun dari anak-anak nih. Coba kalian dengarkan ya. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, itu merupakan contoh pantun dari anak-anak. Nah, kalian bisa nih berkreasi sendiri di rumah. Oke. Nah, kemudian jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan atau kelompok usianya yang kedua yaitu ada pantun remaja atau pantun muda. Apa sih Bu pantun remaja, pantun muda itu? Pasti kalian bingung kan? Nah, pantun remaja atau pantun muda ini merupakan jenis pantun yang mempunyai hubungan dengan kehidupan pada masa muda. Masa muda apa sih Bu? Masa muda itu merupakan masa setelah anak-anak. Nah, nanti juga kalian akan merasakan masa itu. Jadi tunggu saja ya. Nah, pantun orang muda umumnya memiliki makna mengenai perkenalan, hubungan asmara, rumah tangga, perasaan, serta nasib. Nah, sekarang Ibu contohkan nih pantun dari pantun remaja atau pantun muda. Nah, contohnya seperti ini. Coba dengarkan ya anak-anak semua. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Wow, seru sekali ya, bagus sekali pantunnya. Nah, oke, itu merupakan contoh dari pantun remaja atau pantun muda. Nah, kemudian jenis pantun berdasarkan
siklus kehidupan atau kelompok usianya yang ketiga, yaitu ada pantun tua. Nah, tadi kan yang pertama ada pantun anak-anak, kemudian yang kedua ada pantun remaja atau pantun muda, kemudian yang ketiga ada pantun tua. Nah, pantun tua ini apa sih, Bu? Nah, pantun tua ini merupakan jenis pantun yang mempunyai hubungan dengan orang tua. Umumnya pantun orang tua itu bertemakan tentang adat budaya, agama, nasihat, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu contohkan nih pantun tua. Nih, dengarkan ya. Banyaklah bulan antara bulan, tidak semulia bulan puasa. Banyaklah tuan serupa tuan, tidak semulia yang Maha Esa. Nah, kalian ngerti nggak maksud dari pantun ini? Nah, jadi pantun ini isinya itu banyaklah tuan serupa tuan, tidak semulia yang Maha Esa. Nah, tidak ada yang mulia kecuali hanya yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, 3 pantun tersebut merupakan pantun berdasarkan siklus kehidupan atau kelompok usianya. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Nah, pantun berdasarkan isinya itu dibedakan menjadi 4 macam nih. Yang pertama ada pantun jenaka. Nah, pantun jenaka ini merupakan pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Nah, kalau ada pantun-pantun yang isinya itu tentang kelucuan atau hal-hal yang menarik, itu masuknya ke pantun jenaka. Kemudian yang kedua ada pantun nasihat. Pantun nasihat ini merupakan pantun yang berisi nasihat. Nah, kalian tahu kan nasihat itu? Nah, nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga ada pantun teka-teki. Nah, pantun teka-teki ini merupakan pantun yang berisikan teka-teki dan pendengarnya atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Jadi isi pantun teka-teki itu adalah ya tentang teka-teki. Jadi sesuatu yang berupa pertanyaan seperti itu. Kemudian yang keempat ada pantun kiasan. Nah, pantun kiasan ini merupakan pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Nah, biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat atau tersembunyi. Seperti itu anak-anak. Oke, sekarang Ibu ingin mengecek semangat dan kefokusan kalian nih. Caranya nanti kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Nah, kemudian kalau Ibu bilang tepuk 2, tepuknya 2 kali ya. 1, 2. Nah, kemudian kalau Ibu bilang tepuk 0, kalian tidak boleh menepuk atau tidak boleh bersuara. Oke? Paham semuanya? Nih Ibu contohkan ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 0, tepuk 0. Oke, seperti itu ya. Coba kita tes ya. Ayo, siap-siap. Yang salah berarti itu kurang fokus. Oke. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 0, tepuk 0, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 0, tepuk 0, tepuk 1, tepuk 0, 0. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, gimana nih? Udah fokus kembali belum nih? Udah semangat lagi belum? Semoga semangatnya masih utuh ya sampai akhir pembelajaran kita. Oke anak-anak, sampailah kita nih pada materi yang terakhir. Hore! Nah, pada materi yang terakhir ini, Ibu akan membahas tentang mengidentifikasi ciri-ciri pantun. Yeay, waktunya kita identifikasi. Nah,
Coba anak-anak semuanya dengarkan pantun yang akan Ibu bacakan ya, karena kita akan mengidentifikasinya secara bersama-sama. Nah, pantunnya itu berbunyi seperti ini. Buah kelapa pohonnya tinggi, minum degan di saat lelah, bangun tidur pagi-pagi supaya cepat berangkat sekolah. Nah, itu merupakan pantun yang akan kita identifikasi. Nah, pada pantun ini terdapat kata degan. Nah, degan itu dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan buah kelapa muda. Nah, sekarang penjelasannya ya, ayo kita identifikasi. Nah, pantun yang tadi Ibu bacakan dapat diidentifikasi ciri-cirinya itu sebagai berikut nih. Yang pertama, pantun yang Ibu bacakan tadi terdiri dari satu bait. Nah, kemudian yang kedua ini baris pertama dan kedua yang berbunyi buah kelapa pohonnya tinggi dan minum degan di saat lelah disebut sampiran. Jadi pada baris pertama dan kedua itu disebutnya sampiran. Kemudian yang ketiga, baris ketiga dan keempat yang berbunyi bangun tidur pagi-pagi dan supaya cepat berangkat di sekolah disebut isi. Jadi pada baris ketiga dan keempatnya itu disebutnya isi. Nah, tadi kan baris pertama dan kedua itu disebutnya sampiran. Nah, baris ketiga dan baris keempat itu disebutnya isinya. Nah, kemudian yang keempat itu banyaknya suku kata tiap baris adalah. Nah, coba kita perhatikan nih pada baris pertama. Buah kelapa pohonnya tinggi. Nah, kira-kira ada berapa suku kata coba? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, pada baris pertama ini terdapat 10 suku kata. Coba kita buktikan ya. Buah kelapa pohonnya tinggi. Ada 10 suku kata kan anak-anak? Nah, berarti pada baris pertama terdapat 10 suku kata. Nah, kemudian pada baris kedua yang berbunyi minum degan di saat lelah. Nah, ayo, ada berapa jumlah suku kata pada baris kedua? Minum degan di saat lelah. Ada berapa suku kata kira-kira anak-anak? Oke, nah pada baris kedua ini ada 9 suku kata. Nah, coba kita buktikan ya. Coba ya. Minum degan di saat lelah. Ada berapa? 9 suku kata. Tadi pada baris pertama terdapat 10 suku kata, kemudian pada baris kedua terdapat 9 suku kata. Nah, sekarang kita ke baris ketiga. Bunyi baris ketiga ini, bangun tidur pagi-pagi. Nah, bangun tidur pagi-pagi ada berapa suku kata coba anak-anak? Nah, pada baris ketiga ini terdapat 8 suku kata. Kita buktikan ya, coba. Bangun tidur pagi-pagi. Nah, terdapat berapa jumlah suku kata dalam baris ketiga, anak-anak? Nah, benar, terdapat 8 suku kata dalam baris ketiga. Nah, kemudian pada baris keempat ada berapa suku kata? Coba tulis. Nah, nih ya, Ibu bacakan bunyi pada baris keempat pantun tersebut. Supaya cepat berangkat sekolah. Supaya cepat berangkat sekolah. Ada berapa jumlah suku kata coba pada baris keempat? Nah, pada baris keempat terdapat 11 suku kata. Nah, kita buktikan anak-anak nih. Supaya cepat berangkat sekolah. Nah, jumlahnya kan ada 11 suku kata ya. Nah, jadi pada baris pertama tadi terdapat 10 suku kata, kemudian pada baris kedua terdapat 9 suku kata, kemudian pada baris ketiga terdapat 8 suku kata, dan baris keempat terdapat 11 suku kata. Nah, pantun tersebut bersajak A, B, A, B. Nah, pada baris pertama, buah kelapa pohonnya tinggi. Nah, kalimat tersebut diakhiri dengan huruf I. I ya. Nah, kemudian pada baris kedua,
minum degan di saat lelah. Huruf terakhir pada kalimat yang ke baris kedua itu adalah H. Nah, kemudian pada baris ketiga, bangun tidur pagi-pagi, di mana huruf terakhir pada kalimat baris ketiga ini yaitu I, sama dengan baris pertama yaitu I. Nah, kemudian pada baris keempat, huruf terakhirnya itu adalah H, supaya cepat berangkat sekolah. Nah, pada baris pertama dan ketiga itu sama-sama II, jadi kita diistilahkannya itu seperti A. Nah, kemudian yang baris kedua dan baris keempat itu merupakan huruf terakhirnya itu sama, yaitu H. Nah, kita ibaratkan seperti B. Berarti baris pertama 2, 3, 4 itu bersajak A, B, berarti sudah sesuai dengan ciri-ciri pantun. Seperti itu anak-anak, cara mengidentifikasi ciri-ciri pantun. Wah, alhamdulillah selesai sudah pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga kalian semua paham ya materi pantun yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang tugas kalian pada kesempatan kali ini yaitu buatlah 2 pantun, lalu identifikasi ciri-ciri pantun yang telah kalian buat, kemudian buatlah video yang berisikan kalian sedang mempraktikkan melisankan pantun dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Cukup sekian dari Ibu dan mohon maaf apabila terdapat kata yang tidak berkenan di hati kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.